warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang, terdiri dari Puput Dwi Puji Lestari dengan NIM 2004 136233212. Yang kedua, Ramadan Dian Muhammad Dahlan dengan NIM 2004 136233385. Yang ketiga, Selvia Hasibuan dengan NIM 2004 136232222. Dan yang terakhir, Safaridah Hanifah dengan NIM 2004 136233322. Baik, langsung saja pada hari ini kami akan menyampaikan materi tentang hukum pasar modal. Yang pertama ada pengertian pasar modal. Pasar modal yaitu merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat hutang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain atau misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Yang kedua, ada pelaku pasar modal. Pelaku pasar modal yaitu ada beberapa. Yang pertama, ada emiten. Emiten merupakan perusahaan yang melakukan emisi, baik yang berupa saham ataupun obligasi. Yang kedua, ada investor, yaitu pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Yang ketiga, ada penjamin emisi, yaitu lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Yang keempat, ada agen penjualan, yaitu pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Yang kelima, ada pialang, yaitu perantara antara si penjual dengan pembeli dalam jual beli efek. Di sini saya akan menjelaskan jenis pasar modal. Pasar modal itu ada dua. Yang pertama, pasar perdanaan. Pasar perdanaan adalah tempat efek-efek atau surat berharga lainnya diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum nantinya dicatat di bursa efek. Dengan kata lain, investor membeli surat berharga atau saham sebelum dilakukan penawaran umum perdana atau initial public offering atau IPO. Yang kedua, pasar sekunder. Investor dan pihak penjual surat berharga dapat melakukan jual beli yang telah tercatat di bursa efek. Perbedaan pasar perdana dan pasar sekunder adalah siklus jual belinya. Pada pasar perdana, proses jual beli terjadi antara investor dengan perusahaan. Sementara itu di pasar sekunder, proses jual beli terjadi antara investor yang satu dengan investor yang lainnya. Lalu instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal ini ada 4, yaitu saham, obligasi, derivatif, reksadana. Saham, bukti penyertaan modal seseorang atau pihak lain dalam suatu perusahaan atau perseorangan terbatas. Yang kedua, obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang dapat dipindah tangankan. Instrumen ini berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga kepada pembeli obligasi sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Derivatif adalah kontrak finansial antara dua pihak atau lebih untuk memenuhi janji-janji jual beli aset komoditas. Yang keempat, reksadana. Reksadana adalah wadah dana masyarakat yang memiliki modal untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, teman-teman, untuk materi selanjutnya, ini tentang fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal dibagi menjadi 2, yaitu bagi perusahaan dan bagi investor. Bagi perusahaan, dana-dana yang didapat dari investor kemudian digunakan untuk penambahan mesin produksi, penambahan tenaga kerja, pengembangan usaha, ekspansi bisnis, pembayaran hutang, dan sebagainya.
Bagi investor, investor akan mendapatkan keuntungan atau timbal balik dari investasi yang telah ditanamkannya pada suatu perusahaan. Pengertian hukum pasar modal ialah hukum yang mengatur hubungan antara investor dengan emiten atau perusahaan publik dengan menggunakan perantara lembaga bursa efek sebagai tempat bertemunya. Dasar hukum dari pasar modal yang pertama, UU nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Yang kedua, Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1955 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Yang ketiga, Keputusan Menteri Keuangan nomor 455 garis miring KMK 101 garis miring 1997 tentang permodalan perusahaan efek. Materi selanjutnya yaitu pengawas pasar modal dan tugasnya. Pengawasan pasar modal di Indonesia dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut dengan OJK. Tugas OJK dalam mengawasi pasar modal di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyusun peraturan pelaksanaan di bidang pasar modal, melaksanakan protokol manajemen krisis pasar modal, menetapkan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal, merumuskan standar, norma, pedoman kriteria, dan prosedur di bidang pasar modal, melaksanakan penegakan hukum di bidang pasar modal, dan lainnya. Materi selanjutnya yaitu tindak pidana dan hukum yang mengatur. Penipuan pasar modal diatur dalam pasal 90 UU PM. Manipulasi pasar modal diatur dalam pasal 91 sampai 93 UU PM. Perdagangan orang dalam diatur dalam pasal 95 sampai 98 UU PM. Hukuman orang yang melakukan tindak pidana pasar modal diatur dalam pasal 104 UU PM dengan sanksi ancaman hukuman penjara paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak 15 miliar rupiah.